Dalam konferensi persnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan DPR akan mencabut sejumlah kebijakan, termasuk tunjangan fantastis anggota Dewan dan menetapkan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Pernyataan ini disampaikan Presiden usai bertemu dengan pimpinan MPR, DPR, DPD, dan para ketua umum partai politik di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu 31 Agustus. Pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Gelombang kritik masyarakat soal tunjangan DPR cukup kencang sejak isu bergulir. Litbang Kompas memotret suara publik lewat percakapan di media sosial periode 16 hingga 26 Agustus 2025 menunjukkan sentimen negatif publik atas tunjangan fantastis DPR mendominasi dengan angka 88,9%. Sementara sentimen netral hanya 9,4% dan paling submisif adalah angka sentimen positif yakni 1,7%. Artinya, mayoritas warganet menolak adanya kenaikan gaji dan tunjangan anggota dewan. Nominal gaji dengan penambahan tunjangan DPR bernilai fantastis memantik amarah publik. Kita lihat bersama datanya, saudara. Gaji pokok Ketua DPR senilai 5 juta rupiah. Wakil Ketua DPR sebesar 4,6 juta rupiah dan gaji pokok anggota DPR senilai 4,2 juta rupiah ditambah serangkaian tunjangan. Jika dikalkulasi per bulannya, mereka bisa menerima lebih dari 100 juta rupiah. Nilai ini fantastis karena gaji yang diterima satu anggota dewan kalau dibagi UMR Jakarta bisa untuk menggaji sekitar 20 pekerja. Tunjangan anggota dewan yang setinggi langit sangat kontras dengan tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat saat ini. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2025 mencapai 23,85 juta orang atau sekitar 8,47% dari total populasi penduduk. Sementara tingkat kemiskinan di perdesaan sebesar 11,03%. Tercatat lebih tinggi dibanding angka kemiskinan di perkotaan sebesar 6,73%. Selain kemiskinan, lonjakan PHK selama semester 1 tahun 2025 menjadi sinyal sebagian warga harus bergelut dengan tekanan ekonomi. Kemenaker mencatat sepanjang Januari hingga Juni 2025 sebanyak 42.385 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja. Angka ini melonjak tajam 32,19% dibanding periode yang sama tahun lalu.